Halo semuanya, selamat malam. Kami pada hari ini akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah Jaringan Komputer dan Kebijakan Keamanan, di mana laporan kami sendiri memiliki judul bernama Analisis Perbandingan antara Protokol Kinerja Routing dari RIPv2 dan juga OSPF berdasarkan metrik delay-nya dan juga paket loss pada topologi partial mesh. Di sini kami menggunakan partial mesh. Dan juga anggota kelompok kami terdiri dari saya, Mario, lalu juga ada Zidan dan juga Arya. Kita akan masuk ke latar belakang itu sendiri. Sering kali muncul pertanyaan besar, yaitu mengapa pemilihan protokol routing sangatlah penting bagi jaringan modern itu sendiri. Jawabannya karena protokol routing itu bertindak sebagai otak atau pengatur lalu lintas data. Jika otaknya salah pilih jalur, tentunya pengiriman paket akan tertunda. Mungkin saja paket akan lemot, sering putus, dan juga tidak efisien. Sehingga di sini kami akan menguji dan membandingkan dua protokol yang paling banyak digunakan, yaitu RIPv2 dan juga OSPF. Sekarang kami akan masuk ke bagian filosofi algoritma, atau mungkin bisa kita katakan membahas tentang cara kerja kedua dari protokol ini. Pertama, RIPv2 menggunakan algoritma distance vector, yang artinya prinsipnya sebetulnya sederhana, yaitu ia mencari rute terbaik dalam menggunakan jumlah lompatannya atau hop count, di mana paling sedikitnya adalah yang paling sedikit hop count dan juga jumlah lompatannya dengan batas maksimal 15 hop. Nah, namun kelemahannya adalah ia buta terhadap bandwidth. Mungkin perumpamannya seperti kurir yang nekat melewati gang sempit berlumpur sejauh 1 km hanya karena memang jaraknya dekat. Jadi bisa dikatakan ia tidak melihat rintangan atau kondisi jalannya. Nah, bagaimana dengan OSPF? OSPF sendiri menggunakan algoritma link state bernama Dijkstra yang membangun peta topologi utuh, di mana ia memilih rute berdasarkan cost terkecil alias kebalikan dari bandwidth. Ini mungkin seperti kita memakai aplikasi petunjuk arah yang memilih lewat jalan tol lebar sejauh 3 km. Karena ia tahu kondisi jalanannya pasti akan lebih mulus. Nah, untuk melihat bagaimana desain arsitektur jaringan yang kami bangun untuk menguji teori ini, pembahasannya akan dilanjutkan oleh rekan kami, Zidan. Terima kasih Mario. Untuk membuktikan teori tadi, kami membuat simulasi di Cisco Packet Tracer menggunakan 3 router dan 2 PC dengan arsitektur partial mesh yang sengaja dirancang dengan skenario jalur menjebak. Jalur 1 atau atas langsung menghubungkan R1 ke R3 dengan jarak dekat cuma 1 hop, tapi memakai kabel serial yang lambat. Sedangkan jalur 2 atau bawah harus memutar dulu ke R2, baru ke R3 dengan jarak lebih jauh yaitu 2 hop, tapi memakai kabel gigabit Ethernet yang super cepat. Asimetri inilah yang menjadi inti pengujian komparatif kami. Berikut adalah tabel konfigurasi skema pengalamatan IP untuk setiap antarmuka pada masing-masing perangkat jaringan. PC A bertindak sebagai sumber di LAN A dengan IP 192.168.10.10 dan PCB sebagai tujuan di LAN B dengan IP 192.168.30.10. Sedangkan jalur cepat di bawah menggunakan segmen IP 10.10.12.x dan 10.10.23.x. Lalu jalur lambat di atas memakai segmen 10.10.13.x. Lalu bagaimana hasil pengujian dari skenario ini? Rekan saya Arya akan menjabarkan data dan analisis teknisnya. Terima kasih Zidan. Kami menguji performa keduanya dengan mengirimkan 50 paket ICMP atau data ping dan hasilnya sangat kontras. Pada pengujian pertama atau fase konvergensi, RIPv2 mengalami packet loss rate atau VLR sebesar 4%. Karena kehilangan 2 paket dan latensinya melonjak sampai 15 ms, kami
baru kemudian stabil di angka 2 ms pada pengujian kedua. Sebaliknya, OSPF terbukti sangat konsisten karena sejak pengujian pertama hingga kedua mencatat LPR ideal sebesar 0% tanpa ada paket hilang dan latensinya stabil di angka 3 ms. Oke, kenapa RIP-P2 kehilangan paket di awal? Ini dinamakan fenomena burst packet drop yang terjadi karena mekanisme distance vector inherence lambat dalam membangun tabel routing, sehingga saat paket data pertama datang sebelum router selesai bertukar informasi, paket tersebut bingung arah dan terpaksa di drop. Ibaratnya seperti kalian pindahan ke lingkungan baru tapi belum jalan sehingga barang kiriman kalian sempat tersesat di awal. Sebaliknya, OSPF mencatat 0% PLR sejak awal karena algoritma link state mewajibkan root menyelesaikan peta topologinya sepenuhnya sebelum mulai meneruskan paket. Oke, sekarang mari kita analisis pemilihan rutenya. Meskipun pada kondisi stabil RIP-P2 mencatatkan delay lebih rendah yaitu 2 ms, karena memilih jalur terpendek via kabel serial 1 hop, jalur ini memiliki kapasitas bandwidth yang sangat kecil, sehingga jika lalu lintas jaringan padat akan langsung mengalami bottleneck, OSPF justru memilih jalur tercepat via kabel gigabit Ethernet 2 hop dengan latensi 3 ms. Yang berarti OSPF secara cerdas sengaja mengorbankan waktu 1 ms ekstra di satu router tambahan demi mendapatkan jalan berkapasitas raksasa guna mencegah kemacetan total. Untuk kesimpulan akhir dari temuan kami, saya kembalikan ke Mario. Baik, terima kasih Arya. Kita akan masuk ke kesimpulan, di mana kesimpulan akhir dari pengujian yang telah kami lakukan menggunakan Cisco Packet Tracer ini adalah hasilnya menunjukkan bahwa OSPF ini lebih unggul secara signifikan karena mampu membangun sebuah perbedaan secara instan dengan 0% PLR serta memiliki kecerdasan memilih jalur berkapasitas tinggi. Sedangkan RIPv2 masih memiliki keterbatasan fatal karena rentan memiliki paket loss di awal dan juga buta terhadap kapasitas bandwidth-nya. Oleh karena itu kami mungkin merekomendasikan penggunaan OSPF untuk skala menengah hingga besar, sementara RIPv2 hanya layak untuk jaringan yang sangat kecil. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami dan juga kesimpulan yang kelompok kami dapat berikan mengenai perbandingan kinerja antara RIPv2 dan juga OSPF. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih.